Perkenalkan, saya Dilaulia Kusumawardhani, NIM 20031007, kelas PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Baik, dalam kinerja guru ada 4 konsep yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu metode pengajaran, yang kedua yaitu media pembelajaran, yang ketiga yaitu alat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu bahan pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pengajaran atau pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara yang harus dilakukan oleh seorang guru atau instruktur dalam mengajar kepada siswa atau kepada murid di dalam sebuah kelas. Dengan kata lain, metode pengajaran yaitu metode atau sebuah teknik penyajian yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk mengajar atau menyajikan sebuah materi kepada siswa, baik secara mandiri maupun kelompok di dalam kelas dan sedang dalam proses belajar mengajar. Ada macam-macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua yaitu metode diskusi, yang ketiga yaitu metode tanya jawab, yang keempat yaitu metode demonstrasi, yang kelima yaitu metode perancangan. Metode yang pertama adalah ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan secara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar dengan cukup besar. Metode ceramah ini bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya, bahkan proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang jumlah tidak terlalu banyak. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh seorang guru. Dalam metode tanya jawab ini berisi interaksi antara guru dan murid. Kedua belah pihak harus sama-sama aktif dalam proses jalannya pembelajaran. Setiap murid juga dituntut aktif tanpa menunggu dari guru memberikan pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bertanya merupakan salah satu untuk mengetahui sejauh mana para murid dapat menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir yaitu metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Penggunaan benda atau alat bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Dapat digunakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk-bentuk latihan. Metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental murid. Metode latihan ini memiliki berbagai tujuan. Nah, salah satunya adalah untuk melatih mental setiap murid untuk terbiasa dalam hal-hal tertentu. Manfaatnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh latihan terhadap hasil proses belajar mengajar. Pengertian metode perancangan.
adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Tugas yang diberikan guru adalah untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai objek kajian murid. Hal ini dilakukan untuk tujuan memancing para murid supaya bisa menciptakan suatu hal baru. Pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengerjakan suatu percobaan. Dan semua metode-metode yang saya jelaskan ini sangat berguna dan berfungsi untuk kinerja guru dalam proses belajar mengajar, sehingga para siswa yang kita ajarkan bisa memahami dalam proses belajar mengajar. Jadi begitulah metode pengajaran dalam kinerja guru. Yang kedua yaitu media pembelajaran dan alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Penggolongan media itu ada 3, yaitu media suara seperti radio, media visual itu seperti gambar visual, garis atau grafis, simbol verbal, media visual atau gerak itu seperti televisi. Contoh-contoh media pada saat proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu hangout. Yang kedua konsep map, papan tulis, bulletin board, card, LCD, project panel. Alat pengajaran yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Pada saat di dalam kelas, alat pengajaran bersifat umum itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah alat pengajaran yang bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, contohnya seperti papan tulis, spidol, kapur, dan penggaris. Alat pengajaran yang bersifat khusus itu alat pengajaran yang hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran yang tertentu saja, seperti mikroskop jangka. Jadi, media dan alat ini sangat berfungsi dalam proses belajar mengajar, di mana media ini selalu mengandung pesan atau isi pelajaran di dalamnya. Sedangkan alat dalam proses belajar mengajar ini dapat kita garis bawahin bahwa tidak terkandung pesan atau isi pelajaran, tetapi punya peranan yang sangat penting dalam membantu proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan komponen penting yang harus dipersiapkan guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Kelengkapan bahan pembelajaran akan membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Lebih dari itu, bahan pembelajaran merupakan komponen yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan belajar dan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang lengkap disusun secara sistematis dapat menciptakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kualitas bahan pembelajaran juga merupakan salah satu faktor penentu bagi proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, bahan ajar merupakan suatu unsur yang sangat penting yang harus mendapat perhatian guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Kegiatan belajar dan pembelajaran di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Guru sebagai pelaksanaan pendidikan atau proses berjalannya dan pembelajaran dituntut untuk mampu membuat bahan pembelajaran yang berkualitas. Bahan pembelajaran yang berkualitas dimaksud adalah bahan pembelajaran dapat menjawab permasalahan serta memenuhi kebutuhan siswa untuk
mencapai tujuan belajarnya. Oleh karena itu, bahan pembelajaran hendaknya dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Mempersiapkan dan membuat bahan pembelajaran tentu saja bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahan pembelajaran tersebut merupakan ramuan yang menentukan kompetensi yang akan dicapai dan dimiliki peserta didik di akhir kegiatan atau setelah berlangsungnya proses belajar dan pembelajaran.